Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang mata kuliah dari instrumentasi biomedis yaitu summing dan diferensial amplifier. Untuk anggota tim kelompok 4 yaitu saya sendiri Nadia Wulandari dengan NIM 101052330123. Saya Revina Gnanta dengan NIM 101052300014. Saya Windiasari dengan NIM 101052300037. Saya Rizka Putri Kristiara dengan NIM 10105233300048. Baiklah, secara umumnya operasional amplifier atau op-amp adalah komponen elektronika yang berfungsi memperkuat sinyal dengan konfigurasi tertentu. Dapat digunakan sebagai summing amplifier, yaitu menjumlahkan beberapa sinyal input. Yang kedua, diferensial amplifier adalah untuk membandingkan dua sinyal input yang menghasilkan selisihnya. Selanjutnya ada summing amplifier. Summing amplifier, penguat jumlah, adalah salah satu konfigurasi dalam operasional amplimeter yang digunakan untuk menjumlahkan beberapa sinyal input menjadi salah satu output yang tunggal. Rangkaian ini digunakan dalam sistem pengolahan sinyal analog, instrumentasi, serta mixer audio. Fungsi utamanya membuat keluaran sebanding dengan jumlah tegangan masukan penguat yang dapat diatur melalui resistor. Dan yang selanjutnya ada dua summing amplifier. Yang pertama ada inverting summing amplifier, menghasilkan output dengan polaritas terbalik dari input di fase 180 derajat. Yang kedua ada non-inverting summing amplifier, yaitu menghasilkan output dengan polaritas yang sama seperti input. Oke, selanjutnya kita bakal masuk tentang inverting summing amplifier. Nah, secara umum pada rangkaian di bagian tengah itu terdapat beberapa resistor input yaitu R1, R2, dan R3 yang masing-masing dihubungkan dengan sinyal masukan V1, V2, dan V3. Semua arus input tersebut mengalir menuju titik yang disebut dengan virtual ground atau virtual earth summing point. Nah, kemudian kita bisa menurunkan persamaan arus masuk yaitu IF sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Yang dimana rumusnya itu V1 per R in ditambah V2 per R in ditambah V3 per R in. Itu jika semua resistor input memiliki nilai yang sama, maka keluarannya dapat ditulis sebagai V out sama dengan negatif RF dibagi R in dikali V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, tanda negatif di depan menunjukkan bahwa output memiliki fase yang berlawanan atau terbalik dari inputnya. Itulah sebabnya disebut inverting amplifier. Namun, jika nilai resistor input berbeda-beda, maka kontribusi sinyal input terhadap output tidak sama besar. Persamaannya menjadi V out sama dengan negatif RF per R1 dikali V1 ditambah RF per R2 dikali V2 ditambah RF per R3 dikali V3. Dengan demikian, kita bisa memberikan bobot atau penguatan berbeda pada setiap input hanya dengan mengatur nilai resistor masing-masing. Selanjutnya, kita masuk ke non-inverting summing amplifier. Nah, rangkaian ini juga berfungsi untuk menjumlahkan beberapa sinyal input, tetapi perbedaannya adalah outputnya tidak terbalik atau memiliki fase yang sama dengan sinyal inputnya. Pada rangkaian, sinyal-sinyal masukan V1 dan V2 diumpankan melalui resistor R1 dan R2 menuju terminal non-inverting atau positif dari op-amp. Sedangkan terminal inverting atau negatif terhubung dengan jaringan feedback yang terdiri dari resistor A dan resistor B. Karena menggunakan input non-inverting, maka hasil keluaran memiliki polaritas yang sama dengan input. Secara teoritis, tegangan pada terminal V+ merupakan hasil rata-rata dari seluruh sinyal input. Jika kedua resistor input memiliki nilai yang sama, maka nilai V+ sama dengan V1 ditambah V2 dibagi 2. Selanjutnya, output op-amp akan diperkuat oleh faktor penguatan AV yang bergantung pada nilai dua resistor umpan balik tadi, yaitu AV sama dengan 1 ditambah RA per RB. Sehingga persamaan tegangan keluarannya menjadi V out sama dengan 1 ditambah RA per RB dikali V+. Apabila kedua resistor umpan balik memiliki nilai yang sama, yaitu RA sama dengan RB, maka penguatannya menjadi 2 kali lipat. Dengan demikian, V out sama dengan V1 ditambah V2. Selanjutnya masuk ke signifikansi summing amplifier. Yang pertama itu bisa digunakan untuk audio mixer, yaitu menggabungkan beberapa sinyal audio, misalnya mikrofon atau instrumen musik, menjadi satu output campuran. Yang kedua, pengolahan data sensor multisumber. Digunakan dalam sistem multisensor untuk menghubungkan sinyal dari beberapa sensor yang mengukur parameter serupa. Misalnya suhu di beberapa titik. Yang ketiga, itu digunakan juga di digital to analog converter atau DAC. Dengan memberikan bobot resistor yang berbeda, summing amplifier digunakan untuk mengubah sinyal digital berbasis biner menjadi sinyal analog.
Yang keempat, pengendali dan sistem otomatis. Sering digunakan dalam sistem kontrol analog untuk menjumlahkan sinyal error, referensi, dan umpan balik. Selanjutnya adalah differential amplifier. Apa sih differential amplifier itu? Differential amplifier itu adalah suatu rangkaian operasional amplifier yang dirancang untuk memperkuat perbedaan tegangan antara dua sinyal input dan menolak sinyal yang sama pada kedua input tersebut, yang dikenal sebagai common mode signal. Yang artinya, jika kedua sinyal input sama besar dan sama fasa, outputnya akan nol. Nah, jika kedua sinyal input itu berbeda, maka output akan proporsional terhadap selisih tegangan keduanya. Nah, ini sebabnya differential amplifier sangat penting dalam sistem pengukuran presisi, pengondisian sinyal sensor, dan instrumentation amplifier. Nah, differential amplifier itu prinsip kerjanya adalah rangkaian diferensial itu menggunakan dua input, yaitu V1 yang terhubung ke terminal inverting dan V2 yang terhubung ke terminal non-inverting. Nah, selanjutnya kita masuk ke rangkaian differential amplifier, yang dimana dengan menggabungkan setiap input secara bergantian, terus ke arah ground V0-nya, nah itu kita dapat menggunakan superposisi untuk mencari tegangan output Vout-nya. Nah, dengan demikian, fungsi transfer untuk rangkaian differential amplifier itu diberikan sebagai rumus yang sebelah kanan saya itu, yaitu di mana arus yang pertama, kedua, dan ketiga itu base-nya itu adalah tegangan pertama dikurang ke tegangan kedua dibagi dengan resistornya. Nah, kita juga dapat summing point-nya, yaitu VA sama dengan VB. Dan yang mana VB-nya itu sama dengan V2 dikali dalam kurung R4 dibagi R2 ditambah R4. Nah, jika V2 itu sama dengan 0, maka Vout A sama dengan min V1 dikali dalam kurung R3 dibagi R1. Nah, jika V1-nya itu sama dengan 0, maka Vout B-nya adalah V2 dikali dalam kurung R4 dibagi R2 ditambah R4, nah dikali dalam kurung R1 ditambah R3 dibagi R1. Nah, maka outputnya itu adalah min Vout A ditambah min Vout B. Atau kita bisa out sama dengan min V1 dikali R3 dibagi R1 ditambah V2 dikali R4 dibagi R2 tambah R4 dikali R1 tambah R3 dibagi R1. Atau kita bisa pakai kalau resistornya itu R1 sama dengan R2 dan R3 sama dengan R4, maka fungsi yang disebutkan tadi itu kita dapat sederhanakan menjadi Vout sama dengan R3 dibagi R1 dikali dalam kurung V2 dikurang V1. Oke, yang selanjutnya yaitu signifikansi differential amplifier. Yang pertama, instrumentation amplifier atau differential amplifier adalah berdasar dari instrumentation amplifier yang digunakan untuk memperkuat sinyal sensor yang sangat kecil, seperti dari sensor tekanan, suhu, atau jembatan resistor. Yang kedua ada sensor gauge atau resistor gauge dalam sistem pengukuran misalnya strain gauge. Differential amplifier memperkuat tegangan selisih antara dua titik jembatan yang mewakili perubahan resistansi sensor. Yang ketiga ada noise reduction system, digunakan untuk menghilangkan noise atau gangguan yang sama pada kedua saluran, misalnya dalam saluran sistem transmisi data analog. Yang keempat ada audio amplifier atau balance input stage. Differential amplifier sering digunakan di tahap awal penguat audio profesional untuk menolak noise dari kabel panjang atau balance line. Yang kelima, ada kompensasi offset dan kalibrasi sensor. Dalam sistem instrumentasi, differential amplifier digunakan untuk menyesuaikan sinyal output sensor yang memiliki tegangan offset atau bias error. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke contoh soal. Nah, di sini kita bahas mengenai rangkaian inverting summing amplifier. Nah, tujuannya tuh di sini buat nyari Vout atau tegangan keluarannya. Di rangkaian ini kan V1-nya tuh masuk melewati resistor 1 kilo ohm dan V2-nya tuh masuk melewati resistor 2 kilo ohm. Dua-duanya tuh masuk ke input invertingnya. Terus untuk input non-invertingnya tuh langsung masuk ke ground-nya, makanya nilainya di sini 0 volt dengan resistor umpan baliknya atau RF-nya yaitu 10 kilo ohm. Nah, maka yang pertama kita bakal nentuin gain-nya.
Gainnya itu didapat dari V out dibagi V in sama dengan RF atau Rin gitu. Nah, A1 ini tuh kita bakal nyari nilai penguat untuk V1-nya. Nah, di sini makanya 10 dibagi 1 kilo ohm karena A1 ini tuh untuk pasukan yang pertama. Jadi hasilnya min 10 dengan A2-nya itu min 5. Selanjutnya kita bakal untuk V out-nya kita pakai rumus A1 kali V1 plus A2 kali V2 dengan didapat hasilnya min 45 milivolt yang artinya tuh outputnya di sini tuh negatif tuh karena rangkainya bersifat pembalik. Intinya tuh di inverting sama amplifier ini tuh sinyalnya merupakan hasil penjumlahan dari beberapa input yang dikalikan penguatnya masing-masing. Oke, sekian dari kelompok 4. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.